Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Nirina Malasari. I'm from English Department of Kuningan University, PBA 2A. Di video kali ini, saya akan berperan sebagai seorang guru untuk memenuhi nilai mata kuliah strategi pembelajaran dengan tema strategi pembelajaran secara online. So, let's move to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Okay, I'm good, thank you. So, di pertemuan pertama ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, lalu kalian juga memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, nama Ibu Indah Nirmalasari, bisa dipanggil Ibu Indah atau Miss Indah, up to you guys. Ibu lahir di Kuningan 20 September 2002, tempat tinggal Ibu di Luragung. Status Ibu kebetulan masih lajang atau belum menikah. Kebetulan Ibu ngajar bahasa Inggris di kelas 11 ini. Mungkin segitu aja perkenalan dari Ibu. Sekarang giliran kalian. Dimulai dari ujung kanan dulu ya, boleh? Oke, boleh dimulai dari ujung kanan dulu ya. Boleh, sok. Oke, thank you Rizky. Next. Siapa lagi? Salma. Oke, thank you Salma. And then next. Ada siapa lagi nih? Oh, Dinda. Oke, thank you Dinda. Next. Fauzan. Oke, Fauzan. And then last, yang paling ujung, paling belakang, siapa namanya? Oh, Nando. Oke, siap-siap. Oke, karena kita sudah saling mengenal satu sama lain, kita masuk ke materi ya. Materi kali ini yaitu mengenai tentang asking and giving. Di kelas ini ada yang tahu asking dan giving itu apa? Yap, betul Salma. Asking and giving itu menanyakan dan memberi tentunya. Jadi di sini Ibu punya 3 topik bahasan materi mengenai asking and giving. Untuk yang pertama itu asking and giving opinion, yang kedua asking and giving direction, and yang ketiga asking and giving suggestion. Jadi materi kita yang pertama ini asking opinion. Di sini ada yang tahu nggak asking opinion itu apa? Salma, oke, apa? Ya betul, asking opinion itu kayak kita memberi pendapat untuk orang lain. Jadi asking opinion means to ask for an opinion or to ask for an option. Asking opinion is used when you want to ask or need the opinion of others. Kayak jadi asking opinion tuh kalau kita lagi butuh pendapat nih dari orang lain, kita boleh pakai asking opinion. Terus kayak asking opinion juga bisa buat nanyain opsi atau pilihan gitu. For example, how do you feel about your feeling? Kayak gimana sih perasaan kamu? Terus do you have opinion about Indonesian government? Kayak kamu punya pendapat gak tentang pemerintahan Indonesia? Terus do you have any idea for next week's event? Kamu punya ide gak buat acara minggu depan? Terus how do you feel after breaking up with him? Gimana perasaan kamu setelah putus sama dia? Cuma kalau misalkan ada yang baru putus tuh temennya bisa ditanyain kayak gitu. Terus what is your idea? Kamu punya ide nggak?
kayak gitu. Terus last, how do you think of my idea? Kayak pendapat kamu tentang ide aku gimana sih gitu. Terus di sini ada lagi nggak yang mau ngasih contoh? Oke, Salma, gimana contohnya? Oh, bisa. How do you think about my outfit today? Bisa. Oke, thank you Salma buat contohnya. Oke, materi yang kedua yaitu tentang giving opinion. Di sini ada yang tahu nggak giving opinion itu apa? Oke, Nanda, boleh. Betul. Giving opinion itu memberi pendapat, of course, betul. Giving opinion is the act of giving an opinion with the aim of responding to another person's questions or simply to express a personal opinion. Jadi giving opinion itu kayak kita memberikan pendapat atau opini kita untuk merespon pertanyaan orang lain, kayak gitu. Kayak misalkan nih contohnya ya, in my opinion the color of your clothes didn't match with your skirt. Menurut pendapat aku kayaknya warna baju kamu gak nyambung deh sama warna roknya. Terus I think you can sort this all together. Menurut aku kamu bisa kok laluin ini sama-sama. And then as far as I know, the Mustika meatball is the most delicious food in Kuningan. Sejauh yang aku tahu, bakso Mustika itu bakso terenak di Kuningan. Terus, to be honest, I don't understand the material earlier. Jujur deh, kayaknya aku mah gak ngerti materi yang tadi. Terus, I think you should be more diligent. Kayaknya aku pikir kamu harus lebih rajin lagi deh. Terus ada lagi nggak yang mau ngasih contoh? Oke, Rizky boleh. I think you should do your own homework. Boleh. Bisa. Bagus, Rizky. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak tentang asking and giving opinion? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang kedua. Asking and giving direction. Ada yang tahu nggak asking and giving directions itu apa? Oke, kalau gak ada yang tahu, Ibu jelasin ya. Asking directions. Asking directions is that we are given a way how to ask a question to ask the location of a place. It can also be called a way to ask for directions. Jadi tentunya asking direction itu kayak kalau kita mau nanyain arah tuh ke suatu tempat. Misalkan kita mau ke bank nih, tapi kita nggak tahu banknya di mana. Nah, itu tuh kita kan nanya ke orang, Pak, ini kemana? Kalau misalkan mau ke bank arahnya. Nah, itu tuh namanya asking directions. Contohnya, can you tell me how to get to the nearest hospital? Ya, kamu bisa nggak ngasih tahu aku jalan ke rumah sakit terdekat? Where's the bank? Bank di mana ya? Gitu. Terus ada lagi nggak yang mau ngasih contoh? Oke, Salma lagi nih. Yang lainnya kemana? Salma gimana Salma? Where can I find an ice cream? Oke, bisa.
Jadi di mana sih aku bisa nemuin es krim ya gitu? Boleh, bisa. Bagus Salma. Oke. Nah, sekarang giving directions. Ada yang tahu nggak giving directions itu apa? Yap, betul. Giving direction tentunya ya memberi arah. Kan tadi kalau asking direction kita menanyakan arah. Kalau giving direction ya berarti kita memberikan arah atau menunjukkan arah. Giving direction is a way to answer or give directions. Jadi giving direction itu kayak kita nanti buat ngerespon orang-orang yang nanya arah atau jalan ke suatu tempat gitu. For example nih, follow the route until you get to the hospital. Ikutin jalannya aja, nanti juga ketemu rumah sakitnya. Terus ada lagi, keep going straight until you meet the intersections. Later you will find a bank on the left side of the road. Jadi ikutin aja jalannya, nanti juga kamu ketemu pertigaan. Selanjutnya nanti kamu akan menemukan bank di sebelah kiri jalan. Terus ada lagi nggak nih yang mau ngasih contoh? Selain Salma dan Nando deh. Oh, Nanda ya, maaf, sorry. Boleh. Rizky ya? Boleh. Gimana Rizky? I couldn't help you to get an ice cream because I live here just now. Oke, bagus banget nih contohnya dari Rizky. Jadi yang tadi dicontohin sama Rizky itu kalau misalkan kita nggak tahu arahnya ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu nih tempatnya kemana, ya jawab aja, aku gak bisa nolong kamu gitu. Bagus Rizky. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu asking and giving suggestion. Asking suggestion. Di sini udah pada tahu belum asking suggestion itu apa? Oke, kalau belum pada tahu, Ibu jelasin ya. Asking suggestion is a way to ask for suggestion or ideas from the other people. Suggest means to propose a plan. It can be accepted or refused. Jadi asking suggestion itu tentunya kita buat menanyakan saran dari orang lain. Seperti contohnya nih, my mom was sick. If you were me, what would you do? Mama aku sakit. Kalau kamu jadi aku, kamu bakal ngapain? Gitu. Terus, I'm having a problem with my boyfriends. I need your advice. Aku lagi ada masalah nih sama cowok aku. Kayaknya aku butuh saran kamu deh. Tuh. Terus ada lagi nggak kira-kira dari kalian yang mau ngasih contoh? Tadi udah ada Rizky, Nanda, sama Salma. Oke, Rizky lagi, nggak apa-apa. Ayo Rizky gimana? Apa Rizky? Boleh diulang? Do you have any suggestion for me? Oh, okay, thank you. Bisa. Berarti kamu punya saran buat aku nggak? Mungkin tapi kayak lebih dijelasin lagi ya Rizky. Misalkan, do you have any suggestion for me about my problem? Bisa kayak lebih spesifik tuh. Okay, bagus Rizky. And then next, giving suggestions.
Giving suggestions is an expression that aims to give advice to others. Jadi giving suggestion itu tentunya memberikan saran atau masukan kita kepada orang lain. Kalau misalkan nih teman kita lagi ada masalah, jadi kita kasih saran gitu. Itu tuh namanya giving suggestions. For example nih, kan tadi ada itu ya pertanyaan yang my mom was sick. If you were me, what would you do? Nah, bisa dijawab kayak gini. If I were you, I would go home first to meet your mother. Kalau aku jadi kamu sih, aku bakal pulang dulu buat nemuin ibu kamu. Tuh. Terus tadi ada lagi pertanyaan kayak I'm having a problem with my boyfriend. I need your advice. Bisa dijawab kayak gini. I think you should rest first. In that relationship, there must be ups and downs. Later, it will also be good again. Aku pikir kayaknya kamu harus istirahat dulu, karena dalam suatu hubungan pasti ada up and down-nya. Terus nanti juga bakal baik lagi kok. Tuh. Terus tadi ada pertanyaan dari Rizky ya. Kayak, do you have any suggestion for me? Terus kayak bisa dijawab kayak gini. I suggest you don't overdo it when you love someone. Kayak aku saranin sih kamu jangan terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang, kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain gak? Atau materinya udah paham semua? Kalau misalkan udah paham semua, ibu yang nanya nih sama kalian, mau nggak? Oke, yang paling belakang nih ibu mau nanya. Tadi asking opinion itu apa? Memberikan apa, Ci? Sok. Ini mah gak didengerin ibu ngomong teh. Jadi ibu kasih tahu lagi ya. Asking opinion itu kayak buat kita nanyain pendapat seseorang atau pendapat dari orang lain. Kayak gitu. Nando, lain kali kalau misalkan gurunya lagi ngejelasin, gak apa-apa off cam, tapi yang penting jangan tidur, didengerin kalau gurunya lagi jelasin tuh. Oke, lain kali jangan diulang lagi ya. Oke, anak-anak, mungkin itu tadi materi dari ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin ibu cukupkan sekian untuk materinya. Lalu ibu mau nanya nih ke kalian soal pembelajaran daring seperti ini. Menurut kalian gimana? Ada hambatan nggak tentang pembelajaran daring kita kayak gini? Salma nih udah raise hand. Gimana Salma? Hambatannya apa aja? Sinyal ya? Iya sih, sinyal. Iya. Mungkin ibu juga paham sih kalau misalkan pembelajaran daring kayak gini pasti banyak banget hambatannya ya. Dimulai dari kuota, sinyal, terus pemahaman dalam memahami materi juga kayaknya belum tentu paham semua ya materinya kalau dijelasin secara online kayak gini. Soalnya kan kalau misalkan dijelasin secara offline face to face juga belum tentu paham kan. Jadi apalagi
daring kayak gini, belum lagi terkendala sinyal, terkendala kuota dan lain sebagainya. Ibu juga memaklumi sih kalau hal itu. Tapi ibu punya masukan, ibu punya saran buat kalian supaya tidak tertinggal pendidikan di masa pandemik saat ini. Jadi menurut ibu ya, di masa pandemik saat ini tuh kita nggak boleh buta teknologi. Jadi sebisa mungkin kita harus mengikuti teknologi, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi jangan sampailah kita tertinggal oleh teknologi, karena dengan adanya teknologi saat ini harusnya memudahkan kita semua kan untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Misal nih, kalian mau belajar tentang bahasa Inggris, nggak melulu harus dijelasin oleh guru, nggak melulu harus belajar dari buku. Kalian bisa tuh lewat aplikasi, kayak sekarang kan aplikasi udah banyak buat belajar bahasa Inggris. Contohnya Duolingo, HelloTalk, Drops, Ewa, dan sebagainya. Yang penting ibu titip jangan sampai tertinggal oleh teknologi. Semoga kalian juga bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Terus jangan lupa juga jaga kesehatan supaya tetap bisa belajar maupun daring maupun luring. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai pembelajaran kita hari ini? Kayaknya enggak ya. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin Ibu cukupkan sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat, khususnya untuk Ibu, umumnya untuk kalian semua. Terima kasih everyone. Have a good day. Nah, itu dia mengenai video proses belajar mengajar secara daring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching this video. See you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.